What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan atau independen jika gagal mendapat tiket maju sebagai cagup dari partai politik. Hal itu karena masa pendaftaran bakal calon gubernur wakil gubernur independen Pilkada Jakarta 2024 telah ditutup KPU Jakarta pada 12 Mei lalu. Sebelumnya, Anies telah resmi diusung oleh PKS dan Nasdem untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Kendati demikian, PKS dan Nasdem memberi sinyal untuk membatalkan dukungan tersebut kepada Anies. Kedua, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK atau pemutusan hubungan kerja meningkat. Menurut Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, buruh yang terkena PHK per hari ini sudah mencapai 44.165 orang. Indah juga mewanti-wanti bahwa PHK merupakan langkah terakhir bagi perusahaan jika tidak ada keputusan lain yang lebih baik. Selain itu, hak-hak pekerja juga harus diselesaikan sesuai kesepakatan pekerja dan manajemen perusahaan dan diselaraskan dengan ketentuan dan regulasi pemerintah. Ketiga, Sosok AP penyebar sekaligus pemeran video syur Audrey Davis, anak musisi David Bayu. Sosok AP yang merupakan penyebar sekaligus pemeran dalam video syur Audrey Davis ternyata merupakan mantan pacarnya. Karena sakit hati diputuskan oleh Audrey Davis, AP pun menyebar video asusila itu dengan niat ingin mempermalukan sang mantan pacar. Kini, AP telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. keempat, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya. Airlangga telah mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi pada 10 Agustus 2024 lalu. Dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid menegaskan bahwa keputusan Airlangga mundur dari jabatannya diambil atas inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Airlangga juga menyebutkan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung. kelima, Media sosial tengah digemparkan oleh unggahan mengejutkan dari influencer yang juga atlet anggar, Cut Intan Nabila, dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @cut.intannabila pada Selasa 13 Agustus 2024. Intan memperlihatkan momen tragis saat dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Armor. Dalam rekaman itu, tubuh Intan terlihat dipukuli berkali-kali oleh suaminya. Saat kekerasan itu berlangsung, bayi mereka pun turut menjadi korban terkena tendangan dari Armor. Dan faktanya, Intan Nabila baru saja melahirkan pada 24 Juli lalu. Luka sesarnya pun belum sembuh tapi sudah terkena KDRT. Ini dia 5 tips menurunkan berat badan secara efektif. 1. Pola makan sehat. Kurangi kalori dengan makan makanan bergizi seperti buah, sayuran, dan protein tanpa lemak. Hindari makanan tinggi gula dan lemak trans. Kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga kardiovaskular dan latihan kekuatan secara teratur. Tingkatkan aktivitas harian seperti berjalan kaki atau naik tangga. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Tidur cukup, kelola stres, dan minum cukup air putih. Yang keempat, konsistensi. Tetap konsisten dengan perubahan gaya hidup dan tetapkan tujuan yang realistis. Dan yang kelima, konsultasi profesional. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau pelatih pribadi jika perlu. Itu dia tadi 5 cara menurunkan berat badan yang efektif. Setelah Ketujuh. keputusan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus 2024 lalu, pengusaha jalan tol Yusuf Hamka atau yang sering dipanggil Babah Alun pun tiba-tiba menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Golkar sekaligus mundur dari calon wakil gubernur Jawa Barat. Babah Alun mengatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut karena menurutnya politik terlalu keras dan kasar. Kedepannya, Yusuf Hamka akan fokus untuk keluarga dan menjadi pekerja sosial. Mengenai gempa Megatrus dapat membelah Pulau Jawa menyeruak di sejumlah media sosial. Benarkah demikian? Pakar geologi dari Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas mengungkapkan isu terbelahnya Pulau Jawa akibat gempa Megatrus secara teori itu tidak mungkin. Terlalu mengada-ngada kalau ada di Twitter yang bilang Pulau Jawa kebelah dua. Karena kalau nanti yang akan ruptur atau patah itu di bagian Megatrusnya di subduksi, kata Heri saat dihubungi cnnindonesia.com. Ia juga menyebutkan bahwa gempa dari Megatrus di selatan Pulau Jawa itu dapat memicu
memicu getaran yang cukup besar di antara 8-9 magnitudo. Namun demikian, ia memastikan getaran tersebut tidak akan membelah Pulau Jawa. Ke-9. Media sosial dihebohkan aksi oknum polisi lalu lintas yang melakukan pemungutan liar atau pungli terhadap sopir pick-up di Jalan Bidara Cina, Jakarta Timur pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Petugas tersebut meminta uang senilai 50.000 utuh kepada sopir setelah melihat adanya pelanggaran. Polda Metro Jaya akhirnya menindak oknum Polantas yang meminta uang 50.000 kepada sopir pick-up pelanggar lalu lintas tersebut. Polisi tersebut lalu dinonaktifkan. Ke-10. 15 Agustus 2024, Fedrik, Rizky, dan Gregoria diarak sebagai bentuk perayaan kemenangan atas Olimpiade Paris 2024. Arak-arakan berlangsung dari kantor Kemenpora di Senayan menuju Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo pun resmi memberikan bonus pada atlet dan pelatih yang terlibat di Olimpiade Paris 2024. Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.